Balik lagi di Ngerol, ngerolin, let's break it down. Oke guys, kayaknya kita sebelum mulai tak kenal maka tak sayang kan. Nah, jadi kayaknya kita alangkah baiknya kenalan dulu kali ya sebelum sayang-sayangan. Oke guys, di sini dengan gue Rizda Pratiwi dan partner gue Sabelina Indra Sylvia yang akan menemani kalian di konten kali ini. Wah, sebelum kita mulai, gue ada pantun dulu nih, Da. Waduh, punya pantun gak tuh? Oke, gue mulai ya. Boleh. Oke, sarapan pagi dengan roti. Cakep. Bersiap-siap pergi bekerja. Mantap. Sebelum kami mulai inti, kami menyapa apa kabar semuanya. Oke, apa kabar nih teman-teman di rumah? Semoga teman-teman selalu sehat terus ya. Karena kan sekarang corona lagi marak-maraknya lagi nggak sih, Bel? Jadi alangkah baiknya kita tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Betul. Oke, halo guys, sahabat perfilman. Kali ini ada yang sedikit berbeda nih dari Ngerol. Biasanya kan Ngerol itu nge-review film terkini ya. Kali ini Ngerol akan mengulik cerita di balik layar seorang director dan scriptwriter. Nah, karena kali ini kita akan mengundang salah satu tamu spesial kita nih. Salah satu sineas muda yang tentunya punya banyak banget pengalaman di bidang perfilman Indonesia. Ya, benar banget. Langsung aja kali ya, Da. Kita sambut tamu spesial kita hari ini, yaitu Kak Rehan Syafiq Renaldi. Halo, Kak. Halo, apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya. Amin, amin. Oh ya, Kak. Sebelumnya kita panggilnya Kak Rehan atau gimana nih, Kak? Biasa aku dipanggil Rere sih, jadi mungkin bisa dipanggil Kak Rere aja, teman-teman. Oke. Halo Kak Rere, apa kabar nih Kak? Siang ini masih fit ya? Ya, masih fit lah harus, karena kan kita harus juga semangat. Syutingnya juga jadi online kan, harusnya padahal bisa offline. Tapi iya, lagi sedih banget. Oke nih Kak, senang banget nih kali ini Ngerol udah punya kesempatan untuk mengundang Kak Rere di acara Ngerol kali ini. Tentunya untuk banyak berbincang dan belajar mengenai bagaimana sih cara menjadi director sekaligus penulis naskah yang baik. Nah, ngomong-ngomong soal menjadi director dan juga penulis naskah yang baik nih Kak Rere. Gimana sih Kak awal mula Kakak bisa berada di dunia perfilman ini? Boleh di-sharing Kak ke sobat perfilman yang ada di rumah, pengalaman apa aja yang pernah Kakak ambil dan juga tantangan apa aja sih yang pernah Kakak alamin? Jadi mungkin aku singkat ceritanya, aku sekolah di SMA 34 Jakarta gitu. Di sana ada school film gitu namanya Infinite. Nah, terus di situ sebenarnya aku awalnya nggak tahu film sama sekali lah, tapi ketika akhirnya ketagihan gitu di film, akhirnya mulai tadinya nggak tahu sama sekali tentang film, akhirnya belajar tentang film dan segala macam, akhirnya tertarik dan akhirnya diseriusin juga sampai di perkuliahan, karena kuliah di film Unpad, akhirnya ya jadi pekerjaan sampai sekarang sih sebenarnya. Dari hobi jadi cuan ya Kak? Hobi jadi cuan. Iya, berarti emang awalnya karir ini nggak begitu tahu tentang dunia perfilman gitu ya Kak? Iya, memang dari nol banget sih sebenarnya. Dari nol banget. Tapi di waktu itu aku bikin film pendek pertama juga sebenarnya pakai handphone. Jadi handphone keren banget. Gitu. Jadi sama teman-teman semua nggak tahu film sama sekali, jadi yang penting bikin deh. Ya udah deh bikin film, terus juga akhirnya pakai iPhone 5, terus juga ngeditnya juga di handphone pakai iMovie. Jadi kayak emang bener-bener apa adanya banget sih sebenarnya. Jadi karena emang menurutku, tapi di situ sih serunya aku belajar kerja tim. Jadi apapun keterbatasannya, yang penting kita mau belajar bareng aja sih sebenarnya. Iya betul. Berarti sekarang karirnya udah banyak project ya Kak untuk sekarang ini tentang di dunia perfilman tentunya. Untuk film pendekku sebenarnya yang terakhir Tuyul dan Pak Yul sebenarnya ada di belakang juga nih lagi di setel sebenarnya. Wah, itu yang akan rilis ya? Apa udah rilis? Yang ini udah rilis sih sebenarnya. Oh, udah rilis. Oke. Ya, itu nih film Tuyul dan Pak Yul kemarin. Apakah judulnya tadi Tuyul dan Pak Yul? Pak Yul. Oh, Pak Yul. Oke, Pak Yul. Emang plesetan dari judul dan Mbak Yulnya sih sebenarnya gitu. Ini genre filmnya apa Kak? Humor atau gimana? Atau romance? Horor komedi sih si genrenya tuh ini. Oh, romance. Horor komedi. Horor komedi, ampun. Audio tuh agak kurang ya. Oke. Boleh. Jadi lebih ke komedi. Ya? Oke, abis ini kita nonton ya. Boleh di-spill Kak apa nama YouTube-nya? Langsung kita ya nggak sih? Ya boleh, nanti ada di YouTube-nya Kapolda Capi, sebenarnya itu di tempat magangku juga sebenarnya. Intinya juga aku udah sempat kerja di perfilman lah
jadi sempat jadi asisten sutradaranya juga Mas Adi Bahtiarius tuh. Nah, next ada musik video juga sih sebenarnya yang mau rilis juga tanggal 14 Februari yang mungkin setelah ini juga tayang sih sebenarnya gitu kan. Kalian mungkin bisa nonton di YouTube-nya Lukro Studio, itu PH aku sendiri juga. Oke, langsung ditonton di bawah ini. Ngomong-ngomong itu tentang apa, Kak? Oke, si MV-nya tuh kan dari judulnya udah kelihatan Until the End of Time. Nah, itu dari temenku si Farah sebenarnya bikin musik videonya dari situ. Nah, ini ceritanya tuh tentang dua orang pasangan yang baru menikah dan dia mengalami lika-liku pernikahan lah, ada canda, tapi akhirnya mereka bisa melewati itu semua gitu. Banyaknya aktivitas kita setiap hari membuat tubuh memerlukan banyak cairan. Tapi terkadang kita lupa untuk minum air putih sehingga membuat kita hilang fokus dan mudah terserang penyakit. Apalagi sekarang banyak wabah yang bisa menyerang kesehatan. Nggak mau dong pasti terserang penyakit. Maka dari itu, ayo minum air putih minimal 8 gelas per hari agar selalu sehat dan fokus dalam menjalani aktivitas. Oke, setelah tadi Kak Rere kan udah kasih tahu nih kalau Kak Rere udah ngejalanin berbagai project nih. Nah, gimana sih Kak caranya dapetin inspirasi untuk tulis naskah yang out of the box atau nulis naskah yang simple tapi maknanya itu bisa tersampaikan dengan baik kepada penonton? Oke, menarik nih pertanyaan karena emang sebenarnya menurutku tuh film nggak harus yang gimana-gimana itu yang megah. Itu emang sebenarnya dari hal yang deket aja tuh sebenarnya bisa nyiptain film yang bagus gitu dan kayak pesannya juga nyampe ke penonton gitu sebenarnya. Dan kalau aku sendiri biasanya kalau nyari inspirasi cerita tuh mulai dari kegelisahan pribadi sih sebenarnya. Mulai dari apa sih sebenarnya yang aku rasain sekarang gitu, apa yang aku kayak curhat gitu ya Kak, tapi di film sebenarnya. Apa yang terjadi di dunia ini sekarang gitu misalkan. Nah, salah satunya contohnya mungkin kalau ambil dari film yang Tuyul dan Pak Yul gitu, itu kan sebenarnya tentang korupsi kan sebenarnya. Oh iya, berarti ini ya Kak, project yang sering Kakak jalanin itu sebenarnya platform Kakak untuk mengeluarkan kegelisahan Kakak yang ada di diri Kakak gitu ya? Betul. Iya bener banget sih, karena menurut aku medium yang paling tepat untuk aku curhat bercerita tuh ya di film sih sebenarnya. Keren banget. Keren sih. Dari dalam diri sendiri bisa jadi karya yang dinikmati oleh banyak orang gitu. Setelah tadi Kak Rere udah sharing nih ke kita dan juga ke sobat perfilman yang ada di rumah tentang gimana sih caranya buat skrip. Kak Rere juga merupakan seorang director kan ya Kak? Bagaimana nih Kak caranya biar kita sebagai director tuh bisa ngerangkul aktor yang kita pilih biar mereka tuh bisa mendalami perannya masing-masing gitu Kak? Sebenarnya untuk mendalami peran masing-masing tuh sesuai tentang aktornya aja sih. Maksudnya gimana? Dari naskah tuh harus dibedah dulu nih si latar belakang karakternya tuh seperti apa sebenarnya. Jadi emang aku biasanya udah ngulik dulu nih sebenarnya si karakternya tuh orangnya yang kayak gimana gitu. Jadi ketika sampai ke aktor pun dia nggak tangan kosong sebenarnya gitu. Jadi karakter udah aku detailin gitu. Karena kan sebenarnya dalam film kan emang durasinya cuma 15 menit, misalkan film pendek kan sebenarnya. Tapi mereka kan karakter sebenarnya hidup ya ketika mereka lahir sebenarnya gitu kan. Jadi bukan ketika filmnya mulai sebenarnya. Jadi emang aku nge-breakdown juga latar belakang sebelum di film. Aktor berperan itu karena ya latar belakang, karena dia punya sudut pandang. Ya jadi emang coba di tiktokin lagi sih sama aktornya karena sebenarnya aku juga nggak mau kayak harus kayak gini aktingnya gitu karena kan sebenarnya ini tentang sebuah proses gitu, tentang sebuah kerjasama juga antara sutradara dan aktor gitu sebenarnya. Juga bagaimana develop bareng nih karakternya gitu biar nanti mereka ketika acting pun nyaman gitu loh dan mereka
kita bisa menemukan formula yang pas untuk karakter ini di cerita yang ini gitu loh. Ya, jadi biar emang kebangun sendiri ya Kak chemistry-nya dari dalam, jadi nggak karena paksaan, nggak karena lo harus jadi gini nih gitu. Oke, keren banget tadi kita udah dengerin bagaimana cara Kak Rehan mendirect sebuah film, bagaimana cara Kak Rehan dapat inspirasi film. Nah, kali ini Kak Rehan bersedia nggak nih kira-kira buat sharing nih ke teman-teman sahabat perfilman di rumah, gimana sih Kak caranya membuat skrip yang baik dan benar? Oke, untuk skrip sendiri itu kan sebenarnya dilandasi dari fondasi yang pertama tuh sebenarnya premis kan sebenarnya nih. Jadi premis tuh satu kalimat yang mewakili sebuah film sebenarnya. Jadi dari premis ini biasanya ada karakter, terus juga biasanya di sini ada keinginan karakternya tuh mau apa sebenarnya gitu. Terus biasa juga ada hambatan karakternya nih gitu loh. Jadi ketika dia mencapai tujuan terus ada hambatan karakternya. Dan juga harus diakhiri dengan ya ending filmnya, mau happy ending, mau sad ending, ataupun mau open ending sebenarnya. Awalnya di situ sebenarnya gitu. Terus kalau sinopsis sebenarnya tinggal pengembangan dari premis aja sebenarnya sih kalau sinopsis. Jadi mungkin bisa 1 halaman, ataupun kalau memang butuh ya sinopsis pendek bisa 1 paragraf juga sebenarnya. Nah, kalau di film pendek kayak gitu biasanya treatmentnya. Jadi dari premis itu kita coba bedah nih, maksudnya alurnya mau kemana nih kayak gitu. Kita bisa mulai cerita juga sebenarnya dari konflik gitu, maksudnya akhirnya ya udah kita dari sinopsis itu kita pilih adegan pertama juga sebenarnya yang udah harus bisa merepresentasikan ceritanya, merepresentasikan konflik. Mungkin sebenarnya ada juga nih yang misalkan mentok pas di premis, misalkan mentok di ending di premisnya. Nggak apa-apa dikosongin dulu misalkan, nanti baru di sambil jalan bisa ketemu juga sebenarnya kayak gitu. Jadi ya ini treatment bakunya gitu sih, premis, sinopsis. Sebenarnya habis sinopsis tuh sebelum ke naskah ada juga treatment sebenarnya. Treatment tuh sebenarnya udah punya scene heading, udah ada scene 1 apa, scene 2 apa, tempatnya masing-masing, cuma belum ada dialognya sebenarnya. Cuma hanya deskripsi aja sih, deskripsi ke adegan maksudnya. Oke, tadi kita udah denger ya dari premis, sinopsis, treatment, sama naskah ya Kak, baru lanjut ke naskah. Oke. Oh ya Kak, sebagai orang yang udah bekerja di dunia perfilman, ada nggak sih Kak film yang jadi film favorit Kakak? Nah sebenarnya kalau film favorit sebenarnya kalau mungkin di luar aku ada salah satu filmnya itu The Royal Tenenbaums dari Wes Anderson. Emang itu filmnya tentang keluarga. Sebenarnya emang aku orangnya tipikalnya filmnya drama sih sebenarnya. Mesti yang dekat sama kehidupan sehari-hari, terus juga keluarga ataupun dengan relasi sekitar, itu biasanya juga gara film yang drama kayak gitu. Karena menurut aku di situ walaupun secara visual emang ya Wes Anderson bagus banget kan secara visual, secara production design dia, posisi dan segala macam yang bagus, tapi secara storytelling cerita antar karakter dibedah dalam juga sedih juga nontonnya gitu. Keren banget sih ya, benar-benar film yang ditonton karirnya tuh pesan moralnya dapet banget ya ibaratnya tadi kita denger. Nah benar banget. Dan juga semoga informasi yang telah Kak Rere sampaikan hari ini bisa bermanfaat nih buat sobat perfilman yang ada di rumah yang tertarik dengan dunia directing atau scriptwriting juga. Betul. Nah, sebelum kita tutup nih, Kak Rere ada nggak sih pesan buat teman-teman di rumah nih? Siapa tahu teman-teman di rumah ini ada yang emang benar-benar ketertarikan di bidang director atau scriptwriter nih, tapi karena mungkin nggak punya ilmunya atau gimana, jadi takut gitu, Kak. Mungkin Kakak punya pesan buat teman-teman di rumah nih? Menurut aku sih nggak harus sekolah film, nggak harus punya kamera yang bagus, nggak harus punya peralatan yang bagus. Pokoknya kalian yang penting bikin aja gitu. Kalian explore sama teman-teman kalian semua, dan juga jangan sendirian gitu, karena filmmaking is about teamwork gitu. Jadi emang kalian harus kerja sama bareng gitu, karena kalau mau menang sendiri dan mau jadi yang lebih dari yang lain tuh nggak bakal bisa berkembang sih sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rere udah nyempetin waktunya buat kita. Oke, baik. Di sini dengan gue Rizda Pratiwi dan partner gue Sabelina Indra Sylvia. Pamit undur diri. Semoga kita ketemu lagi di konten ngerol lainnya. Ngerolin, let's break it down.
Ngeroli